Saya miris baca berita ada seorang guru pesantren yang mencabuli 12 santri wanitanya. Kasus ini sebenarnya bukan kasus baru. Si pelaku yang bernama Heri Wirawan, umurnya 36 tahun, sudah ditangkap polisi bulan Mei lalu. Tapi baru viral sekarang sesudah dibongkar oleh netizen ketika Heri dihadirkan di pengadilan. Barulah jagat maya rame karena baru tahu ada kasus yang terkesan ditutup-tutupi supaya tidak menarik perhatian. Dan lebih miris lagi, dari 12 santri wanita itu yang berusia antara 13 sampai 16 tahun, ada 8 orang santri wanita yang hamil dan 9 bayi dilahirkan. Saya mikir, kasihan bayinya ya. Bagaimana perasaan mereka ketika sudah besar nanti di akte kelahiran mereka tercantum nama bapaknya, Heri Wirawan, yang dihukum karena memperkosa santri wanitanya yang rata-rata berumur belasan tahun itu. Entah kata apa yang harus saya berikan ke si Heri ini. Biadab itu masih terlalu halus. Dia seorang guru agama yang harusnya mengajarkan kebaikan, tapi malah dia melakukan kejahatan dan merusak masa depan anak-anak didiknya. Tapi sesudah saya telusuri lebih jauh, ternyata ada fakta yang lebih besar yang lebih mengerikan. Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ada di garda depan di kasus ini, ada dugaan kasus perkosaan itu memang disengaja dan ditutupi oleh pihak pesantren karena memang itu bagian dari rencana pesantren itu untuk mendapatkan dana. Pesantren Tahfiz Madani ini sebenarnya lebih mirip dengan lembaga yatim piatu, tetapi dibungkus dengan agama. Para santri wanita yang belajar ke sana, banyak dari mereka yang yatim piatu dan gak punya dana. Sehingga ketika mereka ditawari pesantren gratis, ya mereka mau aja. Ada dugaan kuat kalau perkosaan itu dilakukan supaya lahir bayi-bayi baru untuk bisa mendapatkan dana dari banyak pihak. Termasuk dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Bahkan yang bikin tambah miris, para santri wanita itu dipekerjakan sebagai kuli bangunan ketika pesantren itu membangun gedung barunya di Cibiru. Ini sudah bukan lagi pesantren, tetapi lebih mirip rumah perbudakan. Santri wanita di sana yang yatim piatu dijadikan budak untuk dipekerjakan tanpa dibayar. Bahkan mereka diperkosa supaya mereka melahirkan. Dan bayi-bayi hasil perkosaan itu dijadikan objek untuk mendapatkan dana supaya pengurusnya mendapat uang. Bahkan menurut kejaksaan, uang bantuan dari pemerintah itu digunakan untuk menyewa hotel dan apartemen supaya bisa memperkosa para santri-santri wanitanya. Gila kan? Kasus si Heri Wirawan, pemerkosa itu, hanya puncak gunung es saja yang membuka banyak rahasia apa yang terjadi di pesantren itu sebenarnya. Dan ini kewajiban untuk aparat Pemprov Jawa Barat untuk membongkar praktek perbudakan itu ke publik. Jangan ditutup-tutupi dan cuma dimaki-maki doang di publik. Usut tuntas siapa saja pelakunya. Siapa tahu bukan cuma si Heri saja, tapi mereka yang tahu, mereka yang support, mereka yang memfasilitasi. Wajib semuanya dikenai hukuman. Entah kenapa, terkesan ada pihak yang ingin menutup-nutupi kejadian ini. Seperti MUI Bandung yang ingin supaya berita kasus ini di stop untuk disebarkan dengan alasan melindungi aib para santri wanita itu. Melindungi aib adalah keharusan, tetapi menutupi masalah hanya karena itu mencoreng nama baik agama itu juga tidak bisa. Kalau bisa, viralkan terus berita ini supaya aparat terus membongkar lebih dalam praktek perbudakan di dalam pesantren yang memalukan itu. Kabar ini saya dapat pertama dari Nong Darul Mahmada di Twitternya. Nong adalah seorang pegiat kemanusiaan yang merasa terusik hatinya ketika kasus bejat ini seperti nggak ada beritanya. Padahal itu sudah diketahui sejak bulan Mei lalu. Kalau nggak ada netizen seperti Nong, terus bagaimana kita bisa tahu kalau ada kasus yang super bejat ini? Jangan pernah ditutupi, terus viralkan supaya terbongkar semuanya.
Si pelaku Heri Wirawan ini harus didesak untuk dikebiri, dipotong titiknya supaya dia tidak bisa melakukan perkosaan seperti itu lagi. Dia sudah bukan guru agama, dia predator yang memangsa anak-anak wanita demi kepuasan nafsunya. Dia baru berusia 36 tahun. Kalaupun nanti dapat hukuman 15 tahun, si Heri ini nanti keluar penjara usianya baru 51 tahun. Usia yang masih muda untuk bisa melakukan kejahatan serupa nantinya. Potong titiknya, selesai perkara. Kasus ini seharusnya jadi pelajaran banyak orang untuk terus mengawasi anak-anaknya ketika mereka masih butuh perlindungan. Jangan dengan entengnya dikasih ke lembaga gratisan, apalagi dengan nama agama supaya mengurangi beban keluarga. Dunia ini kejam. Predator seperti Heri Wirawan ini banyak berkeliaran mencari mangsa. Kita ikuti terus kasus ini sambil seruput kopi dengan kopi seruput. Cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Markitit, mari kita potong titiknya. Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline.